Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Al Muzammil Ridho dengan NIM 8111420095. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu membuat video bagaimana cara kita mencegah perilaku korupsi. Penasaran gimana videonya? Cek video berikut ini ya, dan perhatikan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Yuk berangkat yuk. Udah jam berapa nih? Hampir mau maghrib. Kita juga belum tahu mau kemana. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain sih? Kok kayaknya sibuk banget sama HP kamu? Iya nih lagi chattingan sama temen aku. Soalnya aku lagi bujuk temen aku biar aku menang lomba. Kebetulan dia panitianya. Loh, kok kayak gitu? Terus gimana langkah selanjutnya? Ya aku kasih uang ke dia biar aku menang lomba. Soalnya aku juga lagi butuh sertifikat juara dari lomba ini. Jangan gitu. Kamu tahu gak? Hal yang kamu lakuin itu adalah suap menyuap, dan itu tuh termasuk tindak korupsi. Loh, korupsi kan cuma dilakukan oleh pejabat, terus ngambil uang rakyat. Bukan cuma itu. Nih, biar kamu tahu tentang apa saja tindak korupsi dan jenis-jenisnya. Ini aku udah video. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini saya akan memberitahu bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari tindak korupsi. Yang pertama ada suap menyuap, yang kedua ada pemerasan, yang ketiga ada perbuatan curang, yang keempat ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yang kelima ada gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang udah tahu kan kalau suap menyuap itu termasuk tindak korupsi. Ya ampun, iya juga ya. Dan kamu tahu gak akibat dari suap menyuap itu apa? Nggak tahu emangnya apa? Kamu nggak tahu? Kita lihat video ini lagi supaya kamu tahu. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan memberitahukan dampak dari korupsi, dan juga ada salah satu jenis korupsi yang lagi marak-maraknya teman-teman, yaitu suap menyuap. Jadi di sini saya akan memberitahukan dampak korupsi dan juga akan memberitahukan dampak dari suap menyuap. Yang pertama, dampak korupsi dulu. Jadi sebenarnya dampak korupsi ini banyak banget teman-teman, tapi saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Yang kedua, meningkatkan utang negara. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Dan yang keempat, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oke, selanjutnya ada dampak dari suap menyuap. Yang pertama, moral rakyat Indonesia semakin memburuk dengan melekatnya sikap yang seharusnya tidak kita terapkan. Yang kedua, dengan melakukan suap, kita akan semakin merasa ketergantungan dengan uang agar masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, perilaku suap dilihat dari sisi perkembangan ekonomi. Suap penyuap dapat menurunkan kondisi perekonomian negara. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan maraknya perilaku suap di Indonesia, maka kita akan dipandang sebagai negara yang buruk etikanya. Jadi seperti itu teman-teman, dampak dari korupsi dan juga dampak dari suap menyuap. Ya ampun, ternyata bahaya juga ya, aku jadi takut deh. Kamu ada nggak sih tips biar aku bisa terhindar dari perilaku koruptif dan menghindari dampak yang ada dari perilaku itu? Ada. Aku ada tipsnya, aku kasih nih tipsnya. Kamu harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Apa aja itu? Loh, kamu belum tahu? Belum. Coba perhatikan lagi. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan membahas 9 nilai anti korupsi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi itu ada kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Nah, yang kedua ada kepedulian. Nah, arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Selain itu, secara umum, sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama,
seperti dengan turut membantu satu sama lain. Nah, yang ketiga, ada kemandirian. Dapat dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri sendiri di atas kakinya sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting, harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Nah, yang keempat ada kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Yang kelima ada tanggung jawab. Nah, kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dengan atau dari orang lain. Nah, yang keenam ada kerja keras. Nah, kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung kayak ketaatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan juga lain-lain teman-teman. Nah, bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Nah, akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya ilmu atau pengetahuan. Nah, yang ketujuh ada kesederhanaan. Nah, gaya hidup merupakan suatu hal yang penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Harus hidup dengan sesuai kemampuannya, teman-teman. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Nah, yang kedelapan ada keberanian. Nah, keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Dan yang terakhir, yang kesembilan ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Jadi seperti itu 9 nilai-nilai anti korupsi, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Nah gitu. Oh iya, selain itu kamu juga harus tahu nih prinsip anti korupsi supaya kamu bisa menanamkannya. Apa aja tuh? Oh iya nih, lihat lagi ya videonya ya. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Saya akan membahas prinsip-prinsip anti korupsi pada pertemuan ini. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan juga pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Nah, yang kedua ada transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, teman-teman, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada proses penganggaran, yang kedua ada proses
penyusunan kegiatan. Yang ketiga, ada proses pembahasan. Yang keempat, ada proses pengawasan. Dan yang kelima, proses evaluasi. Baik, yang ketiga dari prinsip anti korupsi itu adalah kewajaran. Nah, prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yakni komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Jadi kurang lebih ada 5 atau 6 teman-teman sifat-sifat prinsip ketidakwajaran. Yuk kita lanjut lagi yang keempat. Prinsip anti korupsi yang keempat, yaitu ada kebijakan. Nah, kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, yang terakhir ada kontrol kebijakan. Nah, kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua, kontrol kebijakan evolusi maksud saya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Dan yang terakhir ada kontrol kebijakan reformasi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Jadi seperti itu teman-teman, prinsip-prinsip anti korupsi. Semoga bisa dipelajari dan diimplementasikan, dan juga semoga bermanfaat. Nah gitu. Ya ampun, makasih ya Ido, kamu udah ngasih aku wawasan yang banyak banget tentang pelajaran anti korupsi. Tapi kira-kira menurut kamu nih, hal kecil apa yang harus aku lakuin biar aku bisa menerapkan perilaku anti korupsi di kehidupan sehari-hari? Oke, aku ada saran sih sebenarnya buat kamu untuk memulai hal kecil agar bisa menerapkan perilaku anti korupsi. Coba perhatiin sekali lagi videonya supaya kamu paham apa yang harus kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Nih, kita putar lagi videonya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Jadi di sini saya akan membahas hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menumbuhkan perilaku anti korupsi. Yang pertama ada memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, membentuk pribadi berintegritas dengan menjunjung tinggi kesederhanaan. Nah, yang keempat, nilai-nilai anti korupsi yang diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu diterapkan dan juga disosialisasikan ke masyarakat luas. Nilai-nilai anti korupsi seperti yang di video sebelumnya. Ada kemandirian, keberanian, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang kelima, memegang teguh prinsip anti korupsi untuk diterapkan pada diri sendiri. Nah, prinsip anti korupsi sama ada di video sebelumnya, seperti akuntabilitas dan transparansi. Jadi teman-teman, itulah hal-hal yang perlu dilakukan pada diri sendiri agar kita dapat memunculkan perilaku anti korupsi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, jadi gitu. Ya ampun Ido, makasih banyak ya, kamu udah ngasih tahu aku satu hal yang baik. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak ada kamu, pasti aku juga termasuk dari salah satu pelaku korupsi. Ya ampun, nggak apa-apa. Sebagai teman yang baik kita harus saling mengingatkan.
Oh ya, bantu aku juga yuk untuk menyuarakan seruan anti korupsi ke teman-teman dan masyarakat Indonesia. Boleh, boleh. Apa tuh kalimatnya? Selamatkan negeri, mari kita berantas korupsi. Ada nggak gerakannya? Ada, aku contohin ya. Selamatkan negeri, mari kita berantas korupsi. Mau kita praktekin nggak? Boleh. Oke, kita lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Selamatkan negeri. Mari kita berantas korupsi.